Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Nursena, NIM 2018 02300337. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah konversi energi listrik tentang daya dan energi listrik. Pertama, daya dan energi listrik. Pada sistem tenaga listrik, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara daya atau kekuatan power dan energinya. Daya listrik merupakan hasil perkalian tegangan dan arus, V kali I. Sedangkan energinya adalah daya dikalikan oleh waktu, maka P dikali T. Daya sendiri adalah banyaknya energi yang dibutuhkan tiap satuan waktu. Sedangkan energi adalah energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Yang pertama, daya. Daya listrik P yang dihasilkan oleh arus listrik I pada tegangan V dinyatakan oleh P sama dengan V kali I atau I kuadrat kali R. Sedangkan di listrik arus searah yang dialirkan pada induktor tidak menimbulkan tegangan, sedangkan pada kapasitor tidak menimbulkan arus. Dengan demikian, maka tidak ada daya pada induktor maupun kapasitor. Jadi daya listrik arus searah hanya terdapat pada resistor, yaitu R. Rumusnya untuk arus searah yaitu P sama dengan V kali I, tegangan kali arus, atau P sama dengan I kuadrat kali R, arus kuadrat dikali sama R. Lalu untuk suatu arus bolak-balik AC yang mengalir pada resistor, tegangannya adalah sefasa. Bila arusnya I sama dengan IM sin omega T, maka tegangannya adalah V sama dengan VM sin omega T. Bila disubstitusikan ke dalam persamaan, maka daya yang dibangkitkan adalah dengan rumus yang tertera pada tabel yang sudah saya sediakan, yaitu P sama dengan IM VM sin kuadrat omega T. Lalu selanjutnya adalah energi. Daya listrik P yang dihasilkan oleh arus listrik I pada tegangan V dinyatakan oleh persamaan P sama dengan V kali I, tegangan dikali arus. Sedangkan energinya selama kurun waktu dt adalah sebesar G sama dengan integral P diferensial terhadap waktu. Rumus energinya sendiri yaitu W sama dengan V kali arus, yaitu P sama dengan dikali dengan waktu. Maka W sama dengan VI kali T, atau W sama dengan I kuadrat R kali T. Bisa juga V kuadrat per R kali T. Lalu daya pada tegangan AC. Persamaan P sama dengan VI cos V min VI cos 2 omega T plus V. Persamaan ini menunjukkan bahwa daya AC sesaat memiliki dua bagian yang berbeda, dan oleh karena itu jumlah dari kedua istilah ini adalah sinusoid dengan waktu yang bervariasi, yang frekuensinya sama dengan 2 kali frekuensi sudut saple karena 2 omega bagian dari istilah tersebut. Namun, istilah pertama adalah konstanta yang nilainya hanya bergantung pada perbedaan fasa theta antara tegangan V dan arus I. Karena daya sesaat terus berubah dengan proses sinusoidal dari waktu ke waktu, ini membuatnya sulit untuk diukur. Oleh karena itu, lebih nyaman dan lebih mudah pada matematika untuk menggunakan nilai rata-rata atau mean dari daya. Jadi, selama jumlah siklus yang tetap, nilai rata-rata daya sesaat dari sinusoidal diberikan hanya sebagai P sama dengan V kali I cos V. Lalu lanjutnya, daya AC yang dihamburkan dalam suatu rangkaian juga dapat ditemukan dari impedansi yang biasa disimbolkan dengan Z. Rangkaian menggunakan tegangan V RMS dan arus I RMS mengalir melalui rangkaian seperti yang ditunjukkan dengan rumus Z sendiri, yaitu akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. XL sendiri yaitu induktif, yang XC adalah kapasitif. Bentuk gelombang tegangan sinusoidal sudah ditunjukkan pada gambar, karena daya sesaat adalah daya setiap saat. Bisa dilihat di gambar. Lalu yang selanjutnya adalah daya dan energi pada resistor. Jadi di sini saya akan menjelaskan per komponennya resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama adalah resistor, daya dan energi pada resistor. Pertimbangkan rangkaian resistif murni, yaitu kapasitansi tak terbatas, C sama dengan tak terhingga, dan 0 induktansi, L-nya sama dengan 0, dengan resistor yang terhubung ke catu daya AC.
Rangkaian resistif murni sudah dapat dilihat, yaitu bentuk gelombangnya seperti itu dengan rumus V sama dengan I kali R, I sama dengan V R, P sama dengan V kali I cos theta. Cosnya 0 derajat karena di situ di diagram fasornya Z-nya 0 derajat, yaitu maka dari itu P sama dengan V kali I cos V, cos 0 derajatnya sama dengan 1. Maka dari itu rumus P sama dengan V kali I kali 1, yaitu V kali I yang tegangan dikali arus. Gelombang AC pada resistor. Di sini sudah terdapat gambar dan rumus daya dan energinya, yaitu rumus dayanya P sama dengan I kuadrat R atau V kali I. G sama dengan I kuadrat R T min sin 2 omega T per omega T. Nah, di sini adalah gelombang dari daya dan energi pada resistor. Bisa dilihat. Lalu untuk selanjutnya, daya dan energi pada induktor. Dalam rangkaian induktif murni, yaitu kapasitansi tak terbatas, C sama dengan tak terhingga, dan 0 resistansi, R sama dengan 0, L henrys, tegangan dan bentuk gelombang, arus tidak dalam fasa. Rangkaian induktif murni, arus selalu tertinggal, maka tegangan selalu mendahului arus. Di belakang tegangan sebesar 90 derajat, yaitu pi per 2, seperti yang ditunjukkan pada gambar rangkaian induktif murni. Arus maksimum IMAX terjadi pada seperempat penuh dari siklus 90 derajat setelah maksimum puncak nilai tegangan. Untuk rumus daya pada induktor, daya nyata induktor murni yaitu P sama dengan V kali I cos V, cos 90 derajat sama dengan 0. Maka dari itu P sama dengan V kali I kali 0 sama dengan 0 watt. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, bahwa induktor tidak memiliki bahwa induktor menghasilkan 0. Daya reaktif induktor murni EGL sama dengan V kali I sin cos V, sin theta. Sin plus 90 derajat sama dengan 1. GL sama dengan V kali I kali 1. Maka dari itu V kali I nya sama dengan V tegangan dikali arus dengan satuan var. Gelombang AC pada induktor, di situ sudah bisa dilihat, dan rumus daya dan energinya adalah P sama dengan omega Li kuadrat sin 2 omega T. G untuk energinya sama dengan integral dari omega Li kuadrat sin 2 omega T diferensial terhadap waktu. Di sini saya menyajikan gambar gelombang dari daya dan energi pada induktor. Daya dan energi pada kapasitor. Sebuah rangkaian kapasitif murni ini yaitu 0 induktansi, L sama dengan 0, dan resistansi tak terbatas, yaitu R sama dengan tak terhingga. Dari C farad, memiliki sifat menunda perubahan tegangan yang melintasinya. Kapasitor menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik dalam dielektrik, sehingga kapasitor murni tidak menghilangkan energi apapun, tetapi menyimpannya. Rangkaian kapasitif murni sudah bisa dilihat. Arus maksimum IM terjadi seperempat penuh siklus 90 derajat sebelum nilai maksimum puncak pada tegangan. Lalu selanjutnya gelombang AC pada kapasitor, yaitu terdapat pada gambar, dan rumus daya dan energinya yaitu untuk daya P sama dengan omega C V kuadrat sin 2 omega T. Untuk energinya G sama dengan integral omega C V kuadrat sin 2 omega T diferensial terhadap waktu. Di sini sudah saya sajikan gambar dari gelombang daya, energi, dan kapasitor. Daya listrik dalam bentuk kompleks, S sama dengan P plus JP. S adalah daya semu, yang satuannya VA atau kVA. Hasil perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif, S sama dengan VRMS dikali IRMS. P sama dengan daya aktif nyata, real, yang satuannya watt atau kW. I sama dengan daya reaktif, yang satuannya var atau kVAR. Daya aktif maupun reaktif mempunyai tanda positif bila keluar dari sumber dan negatif bila masuk pada sumber. Hubungan arus dan tegangannya dinyatakan S sama dengan VI kurang S sama dengan V kali I sudut theta. Daya aktif adalah bagian real
dari daya S, daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Dan daya reaktif adalah bagian imajinernya, P, daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan pada induktif. Rumus daya aktif dan reaktif. Untuk elemen hubungan seri dan daya reaktif, daya aktif dan reaktifnya adalah P sama dengan I kuadrat R dan Q sama dengan I kuadrat X. Sedangkan untuk hubungan paralelnya adalah P sama dengan V kuadrat G dan Q sama dengan V kuadrat B, di mana G adalah konstansi 1/R dan B adalah suseptansi 1/X. Sekian pemaparan materi 2.6 daya dan energi listrik. Terima kasih, mohon maaf bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.